Yang terakhir, saya ingin bertanya lagi. Moga-moga ini ada yang jawab. Kalau yang bisa jawab, saya beri sepeda. Yang di atas nggak apa-apa, maju juga nggak apa-apa. Rambut putih namanya uban. Teka-teki rambut putih yang dilontarkan Presiden Joko Widodo di acara Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-23 di Medan, Sumatera Utara akhir pekan lalu menjadi buah bibir di ruang publik. Tak sedikit kalangan yang mengaitkan kuis rambut putih itu dengan kriteria calon pemimpin di Pilpres 2024 yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi saat di Gelora Bung Karno di hadapan relawan Jokowi pada November 2022 lalu. Yang terakhir, saya ingin bertanya lagi. Moga-moga ini ada yang jawab. Kalau yang bisa jawab, saya beri sepeda. Yang di atas nggak apa-apa, maju juga nggak apa-apa. Coba didengarkan. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Itu yang lari, sini, satu aja, sini. Langsung jawab boleh Pak? Jawab, didengarkan dulu langsung jawab. Oke. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Rambutan belum matang Pak. Dapat sepeda. Silakan. Ya. Belakangan, banyak yang menafsirkan ada dukungan Jokowi bagi Prabowo Subianto, bakal calon presiden yang baru saja memperoleh tambahan dukungan dari Partai Golkar dan PAN. Namun tak sedikit yang berpendapat, dukungan Jokowi yang kasat mata hanya pada sosok Ganjar Pranowo. Ini bukan tanpa alasan. Dari 3 bakal calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo yang telah dideklarasikan partai-partai, Presiden Jokowi hanya hadir di deklarasi Ganjar Pranowo yang merupakan kolega Jokowi sesama kader PDI Perjuangan. Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh kader PDI Perjuangan menangkan pemilu 2024 mendatang saat peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno yang juga dihadiri Ganjar Pranowo. Bahkan, dukungan untuk Ganjar juga kasat mata dilakukan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat berkeliling menempelkan stiker ke rumah-rumah warga akhir pekan lalu. Besok ya Bu Pak Ganjar ya. Pelanggaran ini. Pak Ganjar tonggone dhewe. Lalu akankah ini pertanda solidnya dukungan Jokowi ke Ganjar Pranowo di tengah berbagai hasil survei head-to-head yang hasilnya Prabowo unggul atas Ganjar Pranowo? Tim TV One mengabarkan. Saat ini tebak-tebakan yang dilontarkan Pak Jokowi kalau ingin mendapatkan hadiah sepeda bukan soal nama-nama ikan, tapi soal rambut. Rambut putih. Banyak memang yang menafsirkan rambut putih ini melambangkan Ganjar Pranowo. Dan juga banyak yang memberikan makna dari tebak-tebakan ini artinya Presiden Jokowi sedang menepis. Kalau selama ini banyak yang menduga sebenarnya Presiden Jokowi ini mendukung Prabowo Subianto, tapi ternyata tidak, mendukung Ganjar Pranowo. Benarkah hal ini? Kita nanti akan tanya kepada para narasumber bagaimana pandangannya, termasuk narasumber yang sudah hadir bersama
saya di studio pengamat politik yaitu Mas Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hensat. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Hensat? Sehat-sehat, alhamdulillah Mbak Putri. Alhamdulillah. Baik, selain Mas Hensat juga sudah hadir secara daring. Ini perwakilan dari PDI Perjuangan tentunya Mas Arya Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Arya Bima. Waalaikumsalam Mbak Putri, Waalaikumsalam Mas Henry Satria. Mas Abe, selamat malam. Baik, Mas Arya Bima, jadi gimana nih setelah mendengarkan tebak-tebakan yang dilontarkan oleh Pak Jokowi, apakah PDIP tenang? Jadi betul nih, suaranya Presiden Jokowi memang untuk Ganjar, bukan untuk Prabowo Subianto seperti yang selama ini diberitakan? Oh, metode atau cara komunikasi politik Pak Jokowi ini harus dipahami betul dalam narasi yang selalu dia sampaikan itu cenderung memberikan satu simbol-simbol ya. Ini penting dipahami karena Pak Joko Widodo ini kan seorang presiden di mana para kandidat juga para menterinya. Jadi pesan yang disampaikan itu terus tidak akan melukai satu dengan yang lainnya karena pemerintah ini masih 1,5 tahun. Filsafat atau filosofi Pak Jokowi kan jelas ya. Lamun siro sekti ojo mateni. Lamun siro banter ojo disii. Lamun siro pinter ojo minteri. Ini kelihatan bahwa narasi gaya-gaya komunikasi politiknya itu dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu mampu disampaikan tanpa melukai satu dengan yang lain. Ini terlihat bagaimana pada tanggal 16 Agustus kemarin misalnya dia juga menyampaikan seorang pemimpin itu juga yang bisa maraton. Orang bicara maraton kan juga, mohon maaf ini tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Pak Prabowo. Maraton adalah kegiatan yang fisiknya kuat, mungkin juga psikis. Nah, pekerjaan yang harus diselesaikan Presiden ke depan adalah sesuatu yang berat menurut Pak Presiden. Bebannya luar biasa berat. Maka sosok seorang Ganjar Pranowo atau Pak Ganjar Pranowo itu sangat terlihat secara simbolik menunjukkan seorang yang memang Mas Arya Bima, sesuatu yang terlihat condong ke Pak Prabowo, apalagi penekanan pada sambutan di Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang dia menyebutkan menyinggung rambut putih, itu kan akan mengingatkan orang pada deklarasi relawan pada saat itu ada rambut putih dan berkerut. Ini menunjukkan bahwa beliau sebagai generasi lawas, ya. Siapa yang rambut putih, ya, terus Pak Joko katakan, ya tentu mengakui dia sebagai generasi lawas, tentu butuh generasi yang baru dan itu ada di posisi Pak Ganjar Pranowo. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat video yang langsung tadi Mas Gibran, Mas Wali Kota maupun Mas Bobi Nasution secara gamblang dia terang-terangan mendukung Pak Ganjar Pranowo yang kemarin banyak isu bagaimana Mas Wali diisukan mendukung Pak Prabowo Subianto, itu tentu secara tersirat juga merupakan putra dan besannya atau mantunya Pak Jokowi. Nah ini loh yang menurut saya clear dengan demikian komunikasi nonverbalnya Pak Jokowi itu terlihat sekali bagaimana dukungan politik Ganjar Pranowo dan memang itu tidak pernah dipersoalkan karena Pak Jokowi juga lahir dari rahim partai pengusung dengan partai-partai pengusung yang lainnya. Saya sangat yakin saat ini dukungan penuh Pak Jokowi pada Prabowo dan memang secara survei sebagian besar pendukung Pak Jokowi itu memilih Ganjar Pranowo. Ini yang menurut saya menjadikan keyakinan saya dan survei memang harus dihargai dan dicermati untuk melihat berbagai hal yang terkait dengan
arah dukung-mendukung ini. Ya, baik. Mas Arya Bima tadi sudah sempat menyebutkan mengenai aktivitas dari Mas Gibran, Mas Bobi. Tapi nanti soal pasang-pasang stiker itu nanti saya punya pertanyaan juga. Tapi kita ingin dengarkan juga, Ya. menurut Mas Hensat, apa yang coba disampaikan oleh Pak Jokowi dengan nyinggung-nyinggung lagi rambut putih, Mas Hensat? Ini kan sebab akibat ya, Mbak Putri. Saat ini untuk kali pertamanya dalam 8 bulan terakhir, posisi parlemen itu tidak sekuat sebelumnya. Jadi Pak Jokowi nampaknya menyadari saat ini bahwa parlemen itu terpecah koalisinya. Ada Nasdem yang sendiri dengan Anies Baswedan, ada PDI Perjuangan yang dengan P3 bersama-sama Pak Ganjar Pranowo, kemudian ada koalisi partai politik yang tegak lurus pada Pak Jokowi yang mengusung Prabowo Subianto, 46,09%. Sisanya ada di oposisinya gitu ya. Nah, kondisi saat ini tentu saja tidak mengenakan untuk Pak Jokowi, terutama di ujung masa pemerintahannya. Tidak bisa mengkontrol parlemen karena gara-gara terpecahnya koalisi, yang sangat mungkin juga gara-gara cawe-cawenya dia. Ini harus segera diperbaiki. Harus segera ditarik lagi PDI Perjuangan untuk tetap berada di barisannya. Karena selama ini PDI Perjuangan ini kan sudah membantu Pak Jokowi habis-habisan. Ingat pada saat Mbak Puan mematikan mic untuk UU Cipta Kerja, itu kan semata-mata untuk Pak Jokowi. Supaya program pemerintah bisa jalan, supaya kebijakan pemerintah bisa jalan. Kok kemudian tiba-tiba ada persepsi bahwa Pak Jokowi saat ini berkuda. Itu kan membahayakan dirinya secara kepemimpinan di negara ini. Kenapa? Ya itu tadi, karena 46,09% saja kekuatannya di parlemen. Yang lainnya sudah berganti tujuan. Ini tentu saja nggak bagus nih. Makanya Pak Jokowi berusaha untuk meyakinkan PDI Perjuangan di saat ini bahwa saya masih tegak lurus loh sama partai politik. Jangan kemana-mana ya, tetap dukung saya di parlemen, kira-kira begitulah. Makanya kemudian baru-baru ini dia meluncurkan berbagai hal. Anaknya diminta pasang baliho, kemudian pasang stiker. Kemudian ada video-video pendek untuk mendukung yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN loh. Nanti Mbak Putri cari, lihat ya bagaimana videonya Mas Bobi dan Mas Gibran sebagai wali kota mendukung calon presiden tertentu. Menjadi viral itu ya. Nah itu saya yakin Mas Abe juga paham seharusnya tidak boleh dilakukan itu oleh seorang ASN ya. Nah kenapa hal itu kemudian sampai bocor akhirnya dilakukan? Karena tadi menurut saya ada kepanikan sebetulnya saat ini pada saat Presiden Jokowi menyadari bahwa parlemen saya kekuatannya hanya tinggal 46,09%. Oke, menarik mengenai hal ini. Nanti termasuk juga apa yang dilakukan aktivitas Mas Bobi, kemudian juga Mas Gibran. Tapi sebelum kita beralih ke hal tersebut, kita sudah kedatangan juga narasumber berikutnya secara daring yang bergabung mewakili Gerindra, yaitu Bang Ferry Juliantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ferry. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik, Bang Ferry, bagaimana? Ya, bagaimana Gerindra melihatnya yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang selama ini kan banyak ini pendapat masyarakat mengatakan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, begitu kan, mengendorse Pak Prabowo. Tapi kemarin ketika melontarkan teka-teki rambut putih yang disebut, Bang Ferry. Ya, pertama kan sebenarnya Pak Jokowi secara simbolik dibaca, dimaknai oleh masyarakat yang menilai bahwa Pak Jokowi memiliki kecenderungan mendukung Pak Prabowo. Jadi artinya itu persepsi publik terhadap simbolisasi dari ucapan maupun tindakan dari Pak Jokowi. Namun demikian saya paham betul Pak Jokowi tahu posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu beliau akan menempatkan diri untuk tetap berada di atas semua calon-calon lah kalau kita bicara soal Pilpres gitu. Nah, tapi kan pembacaan masyarakat ini tidak bisa disalahkan juga karena memang secara simbolis Pak Jokowi juga kadang-kadang sengaja memperlihatkan tentang ada kecenderungan beliau lah, misalkan seperti ketika naik mobil bersama waktu itu Pak Prabowo nyetir, sampingnya Pak Erick Thohir, belakangnya Pak Jokowi dengan Ibu Iriana, tentu dengan tulisan mobil Indonesia Satu. Itu tuh kan secara persepsi masyarakat akan menilai bahwa kira-kira secara simbolis saya maunya ini loh gitu. Itu
bacaan masyarakat gitu. Oleh karena itu memang makna-makna simbolis dan visualisasi yang seperti ini itu harus kita maknai secara proporsional juga, karena bisa jadi kan sekarang Pak Jokowi masih kader PDIP lah gitu. Kemudian oleh PDIP bahkan disebut sebagai petugas partai, tentu Pak Jokowi ya harusnya ya nurut dengan perintah partai. Tapi kalau makna simboliknya seperti itu juga artinya Pak Jokowi sebagai calon presiden tentu juga ingin menyampaikan sesuatu bahwa beliau juga ingin sebenarnya bahwa masyarakat membaca tentang penilaian atau keberpihakan secara simbolik yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo gitu. Tapi kalau misalkan sekarang beliau juga punya kecenderungan misalkan dengan Pak Ganjar, ya saya rasa semua orang juga tahu Pak Jokowi juga dekat dengan Pak Ganjar, dan menurut saya ya tinggal sekarang masyarakat yang harus bisa lihat. Tapi secara kuat itu difahami bahwa sebenarnya sekarang Pak Jokowi sedang memerankan satu langkah-langkah yang secara simbolis diperlihatkan, dipertontonkan beliau untuk menunjukkan kecenderungan politiknya dalam konteks Pilpres itu kemana. Gitu. Baik. Mas Arya Bima, Mas Hensa tadi mengatakan yang dilontarkan oleh Pak Jokowi adalah salah satu bukti yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini bahwa beliau masih tegak lurus terhadap PDI Perjuangan. Bagaimana PDI Perjuangan kemudian menerimanya, dan juga satu tadi yang dikatakan juga oleh Mas Hensat, aktivitas dari Mas Gibran, Mas Bobi pasang-pasang stiker, kabarnya ini perintah dari PDIP. Betulkah seperti itu, Mas Arya Bima? Nanti ya Mas Arya Bima, jawabannya setelah jeda, kami akan segera kembali saat lagi.